Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sidang perintangan penyidikan Yosua menghadirkan sejumlah penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Salah satu saksi di persidangan menyebut Ferdi Sambo meminta penyidik agar tak banyak bertanya terhadap Barada Eliezer usai terjadinya penembakan yang menewaskan Yosua. Sidang terdakwa perintangan penyidikan Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Dalam sidang terdakwa Irfan Widianto, jaksa menghadirkan saksi Kanit 1 Reskrim Polres Jakarta Selatan, Rifaizal Samuel. Saksi Rifaizal menyebut Ferdi Sambo sempat meminta dirinya tidak terlalu kencang menginterogasi Richard Eliezer yang membuat Yosua tewas. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal. Kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Sementara itu, saksi lain yang dihadirkan jaksa yakni mantan Kasubnit 1 Reskrim Polres Jakarta Selatan, Arsyad Daifa. Saksi menyebut polisi baru mencari CCTV di Kompleks Duren 3 4 hari setelah tewasnya Yosua. Saksi tahu nggak? Kapan saksi tahu ada CCTV di Kompleks Duren 3 tersebut? Pada tanggal 12 saat melakukan olah TKP lanjutan, kami baru mencari CCTV tersebut. Tanggal 12. Tanggal 12 Hari Selasa. Hari Selasa. Itu saksi baru cari. Betul. Saksi jujur ya, karena ini saksi sebelumnya sudah juga DBAP, tadi juga disumpah ya kan. Saya ingin pastikan lagi. Tanggal 10 Juli 2022, apakah saksi ada melihat DVR CCTV? Betul, ada. Ada. Tadi saksi. Saat bersaksi di persidangan pada 1 Oktober lalu, ayah Yosua menjelaskan Hendra Kurniawan bersama sejumlah polisi datang ke rumahnya untuk menjelaskan kronologi tewasnya Yosua. Ayah Yosua menjelaskan polisi saat itu menggeruduk rumahnya. Dengan secara tiba-tiba, datang gerombolan ke ruang sebelah, ke tempat adik-adik dengan keponakan ini, secara tidak ada sopan santun begitu, meruduk, masuk pakai sepatu, disuruh semua itu gorden ditutup, ini siapa? Tidak boleh di sini orang lain, harus keluarga inti. HP tidak boleh dihidupi. Maaf saya lihat gerombolan Pak Hendra datang lagi. Hendra itu siapa Bapak? Bisa dijelaskan? Brigjen Hendra. Hendra siapa namanya Mas? Dari Propam itu Pak. Dari Propam? Iya. Hendra Kurniawan, betul? Iya. Untuk menjelaskan kronologi katanya. Iya. Itu dari Propam Jambi atau Propam Mabes Polri? Mabes Polri. Dalam perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, sejumlah petinggi Polri telah dipecat karena merusak bukti CCTV penembakan Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah saksi sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua menguak sejumlah fakta adanya sejumlah perintah ataupun peran Ferdi Sambo mengintervensi proses penyidikan. Kami bahas bersama dua narasumber, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan mantan Hakim MA Gayus Lumbun. Pak Gayus, Pak Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam. Mbak Livia. Baik, saya ke Pak Sugeng lebih dulu ya Pak Gayus. Pak Sugeng, ini dari penjelasan saksi yang juga penyidik tadi juga menyebutkan bahwa Sambo memerintahkan untuk jangan banyak bertanya kepada Eliezer. Dia membela keluarga saya. Artinya ada bentuk intervensi secara langsung yang dilakukan oleh Sambo terhadap penyidik tersebut. Ini ada menggunakan kekuasaankah yang kemudian dilakukan oleh Sambo? Betul ya, ini intervensi. Jadi ketika adanya peristiwa pidana terjadi, itu menjadi urusan reserse, ya, menjadi urusan reserse, ya, bukan paminal, ya. Nanti paminal itu akan melihat dari sisi dugaan pelanggaran kode etik. Nah, seharusnya
reserse yaitu Kanit dari Polres Jakarta Selatan ini sudah harusnya mulai curiga, ya, curiga. Apalagi kemudian yang terjadi kedua adalah baik Brigjen Provos ya, Provos Beni Ali atau Brigjen Hendra yang menyatakan bahwa saksi-saksi dan barang bukti akan diambil alih oleh Paminal. Nah, ini oleh Propam. Ya, ini dua hal yang harusnya diperhatikan dengan intuisi oleh reserse sebagai sesuatu yang aneh. Harusnya nih dua hal. Tapi ini kan instruksi yang diberikan oleh Jenderal Bintang 2. Artinya ada hubungan relasi kuasa di sana ketika Jenderal Bintang 2 bahkan bertanya, kamu akpol angkatan berapa? Itu artinya menjelaskan bahwa saya seniornya, kamu juniornya, kamu harus ikuti perintah saya. Betul nggak begitu? Betul, ya. Jadi dia bisa saja taat walaupun itu keliru ya. Tetapi dua poin yang tadi saya sampaikan, kejelian atau ketajaman berpikir harus membawa mereka berdiskusi internal di Polres Jakarta Selatan. Apakah itu ada ya pembicaraan itu, sesuatu yang aneh. Nah, ini harus diteliti di dalam berita acara pemeriksaan mereka ya. Apakah merasa aneh ketika diintervensi dalam dua peristiwa ya, jangan menanya, jangan terlalu tajam, dan kedua ada perintah mengambil alih barang bukti dan keterangan saksi-saksi. Ini semestinya dipertanyakan karena di dalam aturan kode etik kalau mereka tahu ya, keberatan terhadap perintah dari seorang atasan, walaupun dia tadi awalnya mau melaksanakan, itu dia bisa meminta komplain kepada atasannya lagi, ya, atasan dari atasan. Pak Sugeng, maaf saya potong. Kalau di militer tuh ada rantai komando, anak buah nggak boleh melawan atasannya, seniornya atau semacamnya. Di polisi bisa melakukan itu? Dalam kode etik disebutkan ya. Polisi, anggota polisi wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum atau norma kesusilaan. Itu ada jelas. Kalau di militer mungkin tidak ada ya, tetapi di kepolisian di dalam perkap tentang kode etik itu dijelaskan dengan tegas. Saya ke Pak Gayus. Pak Gayus, kalau kita mendengarkan eksepsi yang kemudian dibacakan juga para terdakwa, rata-rata mereka isinya ini semua atas perintah dari Verdi Sambo, tidak bisa melawan perintah Verdi Sambo yang seorang jenderal, itu bahkan juga dikatakan oleh Eliezer, bahkan mereka juga meminta dibebaskan. Bagaimana kalau Pak Gayus melihat duduk perkara dan juga posisi mereka, para terdakwa obstruction of justice ini? Ya, saya sangat sependapat dengan Mas Sugeng ya. Pak Sugeng ini memimpin satu lembaga yang memang mengawasi kepolisian. Di kepolisian itu relasi atau hubungan atasan bawahan terhadap atasan itu diatur secara khusus dengan peraturan ya, bukan dengan surat edaran SE. Ini peraturan. Peraturan itu rehling, berlaku untuk masyarakat juga kalau berkaitan dengan kepolisian. Diatur di Perkap Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002 yang terbaru, yang dulu 14 tahun 2011. Sama isinya mengenai pasal 6 ini. Hanya perintah yang boleh diperintahkan oleh bawahan itu yang tidak melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Di Perkap itu mengatur seperti itu. Bawahan dilarang, ya itu jelas itu, memenuhi permintaan atasan apabila itu melanggar norma-norma yang 3 tadi, yaitu hukum, agama, itu jelas. Perkap ini mengatur publik, tidak mengatur anggota polisi, karena di peraturan. Peraturan itu dikenal di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah apabila Undang-Undang Umum tidak mengatur atau tidak cukup mengatur, maka peraturan Presiden, peraturan Kapolri dan peraturan lain, maka itu dianggap sebagai undang-undang. Baik, Pak Gayus, tapi kan mereka juga menyatakan bahwa ini adalah bagian dari perintah jabatan, bahkan ada yang kemudian menggugatnya ke Petun. Sejauh mana kemudian aturan ini adalah perintah jabatan lisan atau ini tulisan, sebagaimana kemudian mereka bisa menjadikan ini sebuah pembelaan di persidangan? Semua peraturan seringkali diuji, tapi ini tidak bisa diuji PT UN karena ini rehling.
Yang bisa diuji itu basicking, yaitu perintah. Ini bukan perintah yang diartikan oleh perintah jabatan, tidak masuk perintah-perintah yang dalam kelompok ini karena ada peraturan. Peraturan tuh diuji ya di Mahkamah Agung, kalau di bawah undang-undang, kalau di atas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke PT UN. Ini wilayah yang salah. Nah, oleh karena itu saya ingatkan ini peraturan mengenai publik. Apabila publik berkaitan dengan lembaga kepolisian ikut serta seperti kita saat sekarang, kita terikat juga di situ. Kita bisa menggunakan itu kayak ini rehling peraturan ya tidak bisa diuji di PT UN. Oke. Tidak layak untuk diikuti oleh bawahan. Baik, tidak layak diikuti oleh bawahan, tapi kemudian kan di nota pembelaan terdakwa juga bahkan meminta untuk dibebaskan karena mereka tidak bisa melawan perintah atau instruksi dari atasannya. Seberapa besar peluang ini kemudian nanti akan di-ACC oleh hakim atau jadi pertimbangan hakim? Sangat kecil untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ini perwira menengah ke atas. Orang yang sangat paham dengan aturan-aturan internalnya yang mengikat eksternal justru. Berbeda kalau ini surat edaran kepada seluruh anggota Polri. Ini peraturan, bukan surat edaran yang bersifat internal. Jadi bagi saya, mereka bukan tidak tahu. Bahkan mereka juga bukan tidak tahu untuk menguji ketun itu tidak mungkin karena kompetensinya absolut ya. Absolutely-nya itu ada pada pengadilan tertentu untuk diuji, bukan dikaitkan dengan keadilan, dikaitkan dengan kewenangan. Ini ada peraturan yang menjadi wewenang dari pimpinan. Jadi bagi saya kecil sekali bagi perwira menengah, terutama perwira tinggi, perwira tinggi ya bisa tidak paham ini. Sangat tidak, kecuali tadi saya dengarkan di kesaksian hari ini orang-orang yang bekerja menjual alat. Nah, itu berbeda, itu bukan anggota Polri. Nah kalau untuk ini ukurannya berbeda untuk dia ikut-ikut sebagai obstruction of justice, dia hanya berdagang saja, itu ada ukurannya. Baik, saya ke Pak Sugeng terakhir, singkat saja Pak Sugeng. Kasus obstruction of justice ini membuktikan bahwa Faham ABS asal Bapak Senang ini kemudian membawa petaka buat mereka yang ada di struktur Polri, begitu, mulai dari Pama sampai kemudian ke Pati, begitu juga kena di obstruction of justice. Bagaimana kemudian kita bisa menyebutnya geng Sambo, ini kemudian jadi pelajaran bagi mereka yang ada di institusi Polri ataupun ada di institusi militer misalnya, untuk kemudian ngambil pelajaran dari ini bahwa ketika ada instruksi yang memang tidak patut dilakukan, ini mereka bisa melakukan perlawanan. Ini yang bagian daripada reformasi kultural Polri yang belum selesai. Atau baik, nampaknya sambungannya terputus. Polisi sipil. Oke. Ya, itu jadi ini yang belum selesai. Oleh karena itu di dalam proses ke depan, anggota-anggota polisi ini harus banyak belajar untuk ini dalam diskusi-diskusi ya dialektika demokrasi dan juga belajar tentang human right, ya kebebasan berpikir dan berpendapat. Jangan melulu tentang teknis kepolisian, supaya mereka memiliki wawasan yang cukup dalam berdialektika, begitu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Sugeng dan juga Pak Gayus di Sapa Indonesia Malam.